حي على الفلاح. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hadirin jamaah salat maghrib Masjid Al-Falah Surabaya, Bapak Ibu yang kami hormati. Tentu pertama kita saling mengingatkan, mari kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Nikmat yang Allah berikan kepada kita sangat banyak. Dan hari ini salah satu nikmatnya adalah kita bisa menunaikan kewajiban kita salat berjamaah di masjid yang kita cintai ini. Salawat dan salam kita haturkan pada junjungan kita Nabiullah Muhammad Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Semoga kita selalu mencintai Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, mengagungkan Rasulullah dan mengikuti sunnah-sunnahnya dalam kehidupan kita. Bapak Ibu yang kami hormati, tema yang kita coba angkat pada kesempatan ini dan menjadi renungan kita bersama, memahami tentang bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam adalah idola umat. Penting sekali, ternyata sekarang ini bicara tentang idola. Apa sih idola itu? Idola kan biasanya dipahami sebagai sosok yang dikagumi, gitu kan? Dicintai, dibanggakan, bahkan ditiru, gitu kan? Kalau orang sudah mengidolakan seseorang, cenderung kemudian dia akan mengaguminya, ya. Bahkan kemudian dia mencintainya, bahkan dia pun juga akan berusaha untuk tampil seperti yang diidolakan. Betul kan ya? Gitu kan? Bahkan pakaiannya ditiru, gitu kan? Ucapannya ditiru, sampai merek bajunya pun kadang dicari, gitu kan? Sepatunya macam-macam gitu. Apalagi di era sekarang, era teknologi, kemajuan IT. Dari 270 juta warga Indonesia, dalam datanya itu yang menggunakan internet 221 juta, hampir 86%. Dan dalam dunia teknologi ini sebagai media komunikasi, bertukar data, bertukar informasi, bertukar pengetahuan, kita bisa mengenal apapun dan siapapun sekarang ini. Dan fenomena yang terjadi, Bapak sekalian, apakah itu terutama di dunia anak-anak kita, dunia remaja, milenial, yang mereka sudah akrab dengan handphone, dengan gadget itu, dia akan menemukan siapapun yang dia ingin idolakan. Dan biasanya idola itu kadang-kadang karena faktor fisiknya. Yang diidolakan bisa artis, ya. Yang diidolakan bisa musisi, karena cantiknya, karena gantengnya, gitu kan? Karena kekayaannya, karena followersnya banyak di Instagram, di YouTube, di TikTok, gitu kan? Dan sebagainya dan sebagainya. Apakah dia seorang politisi, apakah dia seorang negarawan, seorang ilmuwan, banyak sekali. Dan tidak salah, karena setiap orang itu ingin mencari figur, mencari sosok yang bisa menginspirasi dirinya. Saya ingin seperti dia, saya akan belajar seperti dia. Hanya bedanya, kalau orang dulu, ya, orang dahulu itu mengidolakan seseorang itu lebih pada aspek kualitasnya. Pada aspek kualitasnya. Kalau seorang muslim tentu keimanannya, ketakwaannya.
para ulama, orang-orang yang soleh, para nabi-nabi itu selalu menjadi idola dan seseorang ingin tampil seperti mereka. Tapi sekarang ini kita berada di era yang fitnahnya luar biasa. Bahkan bisa-bisa kemudian nama Rasulullah tenggelam dalam dirinya. Dia nggak mengenal Rasulnya Shallallahu Alaihi Wasallam. Yang dia kenal itu adalah siapa yang paling berseliweran di dunia maya. Dan ini kalau kita pahami dari sisi agama, dari sisi akidah, ini sangat berbahaya. Dan jangan-jangan kita juga punya kontribusi kenapa kemudian anak-anak kita, remaja-remaja kita jatuh pada pilihan idola yang tidak semestinya. Kadang belum jelas idolanya itu akidahnya kayak apa, akhlaknya kayak apa, kesehariannya kayak apa, kadang nggak jelas. Bahkan kadang-kadang yang diidolakan pun juga ahli maksiat. Naudzubillah min dzalik. Hilang substansi itu. Seakan-akan kemudian sebagian masyarakat kita kalau enggak dididik, kalau enggak diajarkan, kalau enggak dipahamkan, standar untuk menentukan idola itu menjadi tidak jelas. Lebih karena cantiknya, karena gantengnya, karena kayanya, karena banyak followersnya, karena tampil di Instagramnya, suaranya, itu saja. Wal'iyadu-billah. Disinilah kita pernah mengenal ya satu pepatah yang sudah populer, tidak kenal maka tidak sayang, gitu kan. Karena memang tiap hari yang dilihat, tiap hari yang dibaca, tiap hari yang berseliweran, ya, disimpan. Kadang-kadang kita lihat anak-anak itu di kamarnya ditempel foto siapa coba itu, ya, di handphonenya, di laptopnya, kadang di bajunya, kaosnya, kalau masuk kamar di kamarnya. Lihat aja coba itu. Kalau orang tua melihat menjumpai anaknya di kamar tempelan ini itu, itulah kira-kira yang ada di otak dan hati anak-anak kita. Kenapa kemudian sosok Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam untuk sebagian anak-anak, sebagian masyarakat kita belum terlalu dikenal? Faktornya boleh jadi adalah karena kurangnya informasi, kurangnya media, kurangnya publikasi, kurangnya edukasi. Bahwa sesungguhnya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam itu adalah idolanya para idola. Hadirin jamaah salat maghrib rahimakumullah. Oleh karena itu, menjadikan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam idola itu bukan semata-mata karena kewajiban kita beragama, tidak. Lebih dari itu. Ya tentu buat kita kaum muslimin punya nilai plus, punya satu pondasi akidah. Tiap hari kita menyebut Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dalam salat kita itu setiap saat. Dan tidak sah keislaman kita tanpa bersyahadat dengan menyebut Rasulullah. Betul kan? Asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Enggak boleh hanya bersyahadat dengan Allah tanpa menyebut Rasul. Dalam Al-Quran pun disebutkan kalau cinta kita kepada Allah juga dipersyaratkan cinta kita kepada Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam. Qul in kuntum tuhibbunallaha fattabi'uni yuhibbukumullahu wa yaghfir lakum dzunubakum. Jadi kalau kita mengaku cinta kepada Allah Subhanahu wa taala, Allah mempersyaratkan lewat wahyunya kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam dengan cara ittiba kepada Nabi. Tidak mungkin kita bisa ittiba kepada Nabi kalau kita tidak mencintai Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Karena memang wilayah idola itu wilayah perasaan, Pak, ya. Orang mengatakan ganteng nggak ganteng itu kan bukan ukuran akal itu, ya kan? Ukuran itu perasaan, emosi itu. Ini ganteng, ini nggak ganteng, ini cantik, ini nggak cantik.
ini hebat, ini enggak hebat. Itu melibatkan emosi. Dan kalau emosi sudah terlibat, itu Masya Allah. Konon ada mengatakan tai lalat rasa coklat. Itu karena kadang-kadang otaknya sudah nggak berfungsi ketika orang sangat cinta itu. Barang yang berat menjadi ringan itu karena ada motivasi. Tempat yang jauh itu terasa dekat itu karena ada motivasi. Sebaliknya, barang yang ringan menjadi berat itu karena nggak ada motivasi. Barang yang dekat itu terasa menjadi sangat jauh karena nggak ada motivasi. Buat orang yang punya motivasi, belum dengar adzan itu siap-siap berangkat ke masjid. Betul Bang ya? Waduh, mau maghrib ini, mau subuh ini, siap-siap dulu. Ada motivasi. Ditinggalkan itu pekerjaan. Ngantuk-ngantuk sudah, tinggalkan ngantuk. Itu kan. Ada motivasi. Tapi yang nggak ada motivasi, biarpun adzannya enak, Allahu Akbar, dan dengar suaranya, ya nggak berangkat ke masjid karena nggak ada motivasi. Ini PR bersama ya, PR kita bersama. Ya koreksi buat kita sendiri, apakah betul selama ini kita mengidolakan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam? Kalau iya, kemudian orang-orang yang ada di dalam tanggung jawab kita ingin kalau kita sudah mengidolakan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, kita juga ingin bagaimana kemudian istri kita, anak-anak kita, keluarga kita juga punya idola yang sama. Meskipun mungkin kemudian kemampuan kita untuk mengidolakan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam berbeda-beda levelnya, bergantung kepada tingkat pengenalannya, bergantung kepada tingkat kesungguhannya, dan bergantung pula kepada sejauh mana dia memahami diri Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam yang ingin kemudian diterjemahkan di dalam dirinya. Hadirin ma'asyiral muslimin, Bapak Ibu yang kami hormati, secara akidah, ini kalau kita bicara secara akidah, Allah Subhanahu wa taala telah menjadikan Rasulullah itu sebaik-baik makhluknya. Dan sangat jelas sekali bahwa Allah perintahkan kita, kalau cari idola, jadikan Rasulullah itu idolamu. Laqad kana lakum fi Rasulillahi uswatun hasanah. Buat apa? Buat siapa? Ini penting. Liman kana yarjullaha wal yawmal akhir wa dzakarallaha katsira. Itu ibaratnya dalam bahasa publikasi, pernyataan resmi legal gitu loh. Legalitasnya jelas, wahyunya jelas. Laqad kana lakum, sungguh Allah telah menjadikan bagi kalian fi Rasulillah, dalam diri Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, uswatun hasanah, suri tauladan terbaik. Nah ini harus dipahami dulu. Dalam akidah pula, kesempurnaan iman seseorang itu salah satunya diukur dengan sejauh mana cintanya kepada Allah dan Rasulnya. Dan yang namanya cinta Bapak sekalian itu harus ada buktinya loh. Anda bilang cinta, I love you, saya cinta kamu, gak ada buktinya, itu gak benar. Itu hanya perkataan. Seseorang yang cinta itu harus ada buktinya, harus ada pengorbanannya, sebagai bukti kesungguhan bahwa dia memang betul-betul cinta. Saya katakan di awal tadi, meskipun mungkin kadang-kadang level kecintaan kita berbeda-beda.
bergantung apa yang dia pahami, bergantung apa yang dia yakini. Tapi yang jelas bahwa kita semuanya berusaha dengan berbagai macam tantangan dan rintangannya ini, di tengah era-era fitnah yang seperti ini, kita ingin bahwa kita mencintai dan mengidolakan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam sebagaimana tuntutan keimanan di dalam keyakinan kita. Karena itu hal penting akhirnya adalah sejauh mana pertanyaannya kita mengenal tentang pribadi Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Pengajian nggak pernah ikut, membaca kitab sirah nggak pernah, gitu kan? Bersalat pada Rasul juga nggak pernah, mendengar nggak pernah. Bagaimana kita bisa mencintai Rasulullah kalau informasi tentang Rasulullah itu nggak ada di diri kita? Coba tanya anak-anak kita itu, kalau dia mengidolakan seseorang itu, dicari apa di sini, semuanya dicari, di googling itu, datanya kayak apa, kesenangannya apa, sehingga emosinya maksimal dia. Bahkan yang bahaya kadang-kadang itu terlalu mencintai, terlalu mengidolakan seseorang, sehingga seakan-akan ucapannya, perbuatan, semuanya benar, nggak ada nggak salah. Ada nggak yang begitu? Apapun yang dikatakan, itu dibela. Apapun yang diucapkan seakan-akan dari dalil. Apapun terus nggak ada yang nggak benar semuanya pokoknya. Dibela mati-matian. Orang yang mengkritik dihabisi. Sampai kehilangan substansi dan kehilangan akhlak kita. Padahal dia mengenalnya hanya di sosial media. Mengenalnya hanya lewat media. Yang belum tahu bagaimana akidahnya, bagaimana akhlak sehari-harinya, kita nggak tahu. Taunya pokoknya pencitraannya dia di media bagus. Nah ini era apa ya? Jadi fitnahnya disitulah. Karena itu saya kembali ke sampaikan tadi bahwa tugas kita semuanya mengimani Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, mencintai Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, dan melaksanakan tuntutan dari keimanan dan cinta kita kepada Rasulullah dengan cara apa? Melaksanakan apa yang diperintahkannya dan meninggalkan apa yang dilarangnya. Apa yang dicintai Nabi, cintailah meskipun kita belum bisa melaksanakannya. Apa yang dibenci Nabi, bencilah meskipun mungkin kita belum sepenuhnya bisa meninggalkannya. Minimal sudah ada modal bagi kita mencintai, kita ingin kita itu, meskipun belum bisa seperti Nabi penuh. Nabi itu kalau sholat malam, ya ayyuhal muzammil qumil laila illa qalila nisfahu aw inqus minhu qalila aw zid alaihi warattil qur'ana tartila. Setengah malam sholatnya itu. Kita kadang bangun jam 3:30, kadang agak terlambat sedikit jam 4 kurang 1/4. Kadang dengar adzan subuh baru bangun, itu kan. Oke lah, nggak apa-apa. Kita nggak bisa sepenuhnya seperti Nabi, nggak masalah. Memang masing-masing kita imannya berbeda-beda. Tapi ada harapan, ada pemahaman, ada keinginan. Saya ingin mengidolakan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam pada wilayah-wilayah yang bisa maksimal, silakan. Kalau Anda adalah orang yang kaya, berinfaklah seperti bagaimana Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam berinfak. Sahabat Abdullah ibnu Abbas pernah menggambarkan bagaimana Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam kalau berinfak, apalagi di bulan Ramadan. Dan banyak riwayat yang menjelaskan Nabi itu kalau diminta nggak pernah menolak, apa yang punya diberikan. Kita nggak bisa kan begitu? Mikirnya sedowo, langkok geiki gitu kan? Itu kita. Gitu.
Nah, dan itu bawaannya. Dan sahabat-sahabat Nabi luar biasa mendapatkan contoh dan didikan dari Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam yang seperti itu. Kalau kita kan masih mikir panjang. Jadi Nabi itu idola sempurna lah ya. Kalau soal akidah, Masya Allah sudah. Rasulullah orang yang terbaik. Rasulullah itu wa ma yantiqu anil hawa. Yang diucapkan Rasul bukan hawa nafsu, gak kayak kita ini. Kadang karena kita ingin pamer, kadang kita ingin sombong karena kita akan riak, kadang kita ingin dipuji, kadang kita salah gak mau mengaku salah. Ada harapan-harapan yang tersembunyi dalam pikiran dan hati kita. Nabi itu enggak, kata Allah. Wa ma yantiqu anil hawa in huwa illa wahyu yuha. Enggak pernah Nabi ngomong atas dasar kepentingan nafsunya, enggak ada. Semua dikendalikan lewat wahyu. In huwa illa wahyu yuha. Yang disampaikan Nabi adalah wahyu dari Allah Subhanahu wa taala. Berarti yang disampaikan Nabi itu adalah benar. Itu akidah kita. Dan subhanallah, mukjizat Nabi itu begitu Allah menyampaikan wahyu kepada Nabi, sekali datang wahyu liyusabbita bihi fuadaka warattalnahu tartila. Langsung wahyu itu mancep pada diri Rasulullah dan nggak bisa hilang lagi. Nggak ada ceritanya, nggak ada riwayatnya Nabi pernah lupa ayat gitu. Kayak kita gitu kan. Ditanya dalilnya, seingat saya kayaknya sih ayat ini, kayaknya itu kita gitu. Kadang salat pun juga lupa, inilah Allahum yaqilun atau yattaqun atau apa gitu kan. Nabi enggak. Padahal Al-Quran turun 23 tahun. Dan Nabi itu ummi la yaqra' wa la yaktub. Dan turunnya ayat itu enggak seperti ini dari Al-Fatihah, Al-Baqarah, enggak. Ayat yang pertama itu Iqra. Terus. Tapi begitu kemudian ayat itu diturunkan kepada Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, Allah langsung menjaganya pada diri Rasul. Inna nahnu nazzalna dzikra wa inna lahu lahafidun. Kemudian tiap Ramadan bersama Jibril alaihi salam ditalakikan kembali sehingga urutannya seperti urutan yang sekarang ini. Dari mulai Al-Fatihah, Al-Baqarah, Ali Imran, An-Nisa, Al-Maidah, Al-An'am, Al-A'raf, Al-Anfal dan seterusnya. Yang kedua itu secara akidah. Dan banyak kalau kita bahas nanti di hari kiamat itu tidak ada satupun yang akan membela diri kita bisa memberikan syafaat pada umatnya. Yaumul mahsyar itu masing-masing sibuk dengan dirinya, lupa anaknya, lupa bapaknya, lupa ibunya, gitu kan? Digambarkan begitu dalam ayat Al-Quran ketika hari kiamat nanti itu. Dan pada hari kiamat itu, ketika masing-masing kita membutuhkan pertolongan dalam situasi yang seperti itu, hanya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam yang diberikan oleh Allah Subhanahu Wa Taala hak untuk memberikan syafaat kepada umatnya. Dan itu akidah kita. Ya, cinta Rasulullah kepada umat itu luar biasa. Rasul pernah mengatakan, saya sampaikan di hadis tadi, la yu'minu ahadukum hatta akuna ahabba ilaihi min waladihi wa walidihi wan nasi ajmain. Coba bayangkan hadis ini, hadis Bukhari. Tidak akan sempurna iman kita, iman seseorang itu sampai Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam lebih dia cintai dari anaknya, dari orang tuanya, dari dirinya, bahkan dari semua manusia. Jadi kalau ada orang mengidolakan, seseorang mengalahkan idolanya kepada Rasulullah, naudzubillah, itu dosa besar. Dalam surat At-Taubah ayat 24, Qul in kana aba'ukum wa abna'ukum wa azwajukum wa ashiratukum wa amwal taftahu wa tijaratun takhshawna kasadaha wa masakin tardawnaha ahabba ilaikum minallahi wa rasulihi fatarabbasu hatta ya'tiyallahu bi amri. Iya kan? Enggak boleh. Ya, cinta kita kepada selain Allah dan Rasulnya itu harus nomor kesekian setelah cinta kita kepada Allah dan
dan Rasulnya. Nah, pertanyaannya bagaimana kita bisa meyakinkan konsep seperti itu dalam diri kita? Bagaimana kita bisa menanamkan akidah seperti itu kepada anak kita? Bagaimana kita bisa menanamkan akidah seperti itu kepada keluarga kita? Itu PR besar. Jangan sampai anak kita nggak mengenal Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam karena ayahnya nggak pernah mengajarkan anaknya mengenal Rasulullah. Naudzubillah min dzalik. Jangan sampai ada seorang suami tidak mengenalkan tentang sosok Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam kepada istrinya, kepada keluarganya. Padahal nanti di hari kiamat yang pertama diminta pertanggungjawaban tentang keluarga itu adalah kepala rumah tangganya, yaitu suami. Nggak ada kata terlambat. Kita masih punya waktu, kita masih punya kesempatan. Bagaimana mengenalkan sosok Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam ini sebagai idola umat, idola sempurna Rasulullah. Mau sisi mana ya coba? Kepemimpinannya, lihat bagaimana Rasulullah memimpin umatnya. Kegagahannya, keberaniannya, lihat bagaimana sejarah Rasulullah dalam peperangan. Ibadahnya apalagi, ketakwaannya luar biasa. Cintanya kepada orang-orang fakir, orang-orang miskin, Masya Allah. Bagaimana Rasulullah menghargai strata perbedaan sosial. Semua dihargai. Pernah datang yang disebut dengan Ahlus Suffah. Ahlus Suffah itu sahabat-sahabat Nabi yang secara ekonomi mereka nggak mapan, orang-orang miskin lah gitu. Kadang tinggalnya di emper-emper masjid dalam riwayatnya itu. Ya namanya manusia Pak ya. Lihat orang kaya kan enak ya. Ya Rasulullah, enak ya orang kaya itu. Apa terus kata mereka? Mereka sholat seperti sholatnya kami. Sama kan? Orang kaya sama orang miskin sholatnya sama kan ya? 5 waktu kan? Sama. Mereka sholat seperti sholatnya kami. Mereka puasa juga sama sampai seperti puasa kami. Gak ada orang puasa orang kaya kemudian gak puasa Ramadan, kan gak sama aja. Tapi kami ada yang kami tidak bisa melakukan, tapi mereka bisa melakukan. Apa itu? Mereka bisa bersedekah dengan hartanya, kami gak bisa ya Rasulullah. Gimana ya Rasulullah? Enak mereka orang kaya itu dapat sholatnya, dapat puasanya, dan dapat apa? Jariahnya. Karena dia punya harta. Lah kami ini sholatnya dapat insya Allah sama dengan mereka. Puasanya iya, tapi kami nggak bisa berinfak. Luar biasa. Ternyata kemudian Rasul memberikan solusi. Soal takdir kaya miskin, memang soal urusan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Buat Anda yang tidak punya harta, bersedekahlah. Subhanallah sadaqah, walhamdulillah sadaqah, wat tahlilu sadaqah, wal amru bil ma'ruf was sadaqah, wan nahyu 'anil munkari was sadaqah, wa fi bud'i ahadikum sadaqah. Kan begitu. Kata Nabi, baca subhanallah, baca alhamdulillah, la ilaha illallah, baca takbir, baca Quran, amar ma'ruf, nahi mungkar, membantu orang yang membutuhkan, gitu kan? Bahkan sampai hubungan suami istri pun juga sedekah. Dihibur sama Nabi. La yukallifullahu nafsan illa wus'aha. Orang masing-masing orang sesuai dengan takdir dan kemampuannya. Luar biasa. Dan Nabi itu kalau bicara Masya Allah sedikit tapi kena. Disebutkan oleh para ahli-ahli hadis, kalamun Nabi min jawami'il kalim. Sedikit yang disampaikan tapi maknanya itu luar biasa. Innamal a'malu binniyat. Innallaha tayyibun la yakbalu illa tayyiban. Masya Allah. Istafti qalbak. Ketika ada orang-orang yang ragu, kemudian tanya, ya Rasulullah kalau kami ragu, informasi enggak dapat, yang ditanya enggak ada, tapi saya harus mengambil keputusan. Apa jawaban Nabi? Cuma 2 kata saja. Istafti qalbak. Bertanyalah pada hatimu. Luar biasa. Kenapa? Nabi itu wa ma yantaqiu anil hawa. Yang diucapkan Nabi adalah
wahyu dari Allah Subhanahu wa taala. Karena itu Bapak Ibu yang kami hormati, di akhir waktu kita singkat ya, nggak cukup panjang, ada beberapa rambu barangkali yang perlu diperhatikan ya dalam mengidolakan. Bukannya kita nggak boleh mengidolakan seseorang, enggak. Kita diperintahkan untuk mencari orang-orang yang soleh, orang-orang yang baik. Tapi jangan sampai kita kehilangan standar. Jangan salah ukuran. Kalau kita punya ukuran yang salah, akhirnya jatuh pilihan idola kita yang salah pula. Dan itu berbahaya. Ada orang yang mengidolakan katakanlah artis, kemudian pakaiannya buka aurat, terus pingin pakaian juga seperti itu. Gimana jadinya? Nggak karu-karuan. Pakaiannya salah, ibadahnya salah. Contoh saja itu. Atau mengidolakan pemain bola. Pada pemain bola itu ketika datang waktu sholat nggak pernah sholat, ya kan? Jarang itu kadang. Sing nonton ya gak sholat kabeh misal. Betul Pak ya? Tapi menang kemarin. Oh bisa tahan ya, menahan 0-0 katanya. Dengan Osai 0-0 ya. Tapi kadang-kadang sekian puluhan ribu orang itu coba berapa yang sholat ya Pak? Jadi bola itu bisa mengesihir orang pula untuk kemudian lupa pada kewajiban yang prinsip tentang sholatnya. Nah, karena itu rambu pertama adalah cintailah seseorang itu, tapi jangan melebihi cinta Anda kepada Allah dan Rasul. Itu yang pertama. Dan itu pula yang kemudian pernah dinasihatkan Rasulullah kepada Sayyidina Umar bin Khattab radhiyallahu anhu. Ya Rasulullah, engkau zat yang paling, sosok yang paling aku cintai daripada yang lain-lain kecuali diriku sendiri. Nah, tapi disalahkan. Kala ya Umar. Itu yang menjadi asbab urutnya kenapa Nabi mengatakan la yu'minu ahadukum hatta akuna ahabba ilaihi min nafsihi wa waladihi wa walidihi wan nasi ajmain. Jadi cintailah Allah dan Rasulnya, itu number one. Boleh Anda mencintai yang lainnya, tapi letakkan Anda mengidolakan seseorang itu dalam frame kecintaan kepada Allah dan Rasulnya. Jangan melebihi cinta kita kepada Allah dan Rasulnya. Yang kedua, silakan Anda mencintai idola Anda, tetapi cinta Anda dalam koridor yang tidak menghalalkan yang haram atau mengharamkan yang halal. Anda belum mengidolakan seseorang dari sisi yang itu dihalalkan dalam agama. Yang diidolakan bajunya buka aurat, Anda pengen seperti itu jelas haram. Jangan ditiru itunya. Ada orang ganteng pengen ganteng, boleh Anda pengen ganteng seperti dia, gantengnya aja tapi. Nah, gitu kan? Itu. Kemudian yang ketiga, ya, yang tidak kalah penting adalah bahwa mengidolakan seseorang itu harapannya bisa memberikan inspirasi dan nilai-nilai positif dalam kehidupan kita. Ya Rasulullah, ya Ustaz, kita mengidolakan dulu kan ulama dulu sudah bertahun-tahun yang lalu. Tapi dunia sekarang kan kita juga butuh idola, gitu kan. Gak apa-apa, boleh. Tapi pada batas-batas yang positif. Yang bahasa saya tadi itu dalam bingkai yang dibenarkan secara prinsip agama kita. Ingat sabda Nabi SAW, pernah datang seseorang bertanya kepada dia, Rasulullah, ma ra'yuka fi qaumin ahabba qauman walam yalhaq bihim. Ya Rasulullah, bagaimana pendapatmu tentang seseorang yang mencintai seseorang padahal dia belum pernah ketemu? Seperti kita sekarang mencintai Rasulullah tapi kita nggak pernah ketemu sama Rasulullah, betul ya? Kita cinta Abu Bakar, Umar, Utsman, Ali, tapi kita nggak pernah ketemu mereka. Apa jawaban Nabi? Al-mar'u ma'a man ahabba. Luar biasa. Seseorang itu nanti, kata Nabi, di akhirat itu akan bersama siapa yang dia cintai. Makanya cintanya Rasulullah, cintailah sahabat-sahabat Rasulullah, cintailah orang-orang yang soleh, cintailah orang-orang yang baik. Insya Allah nanti kita akan bersama mereka. Ya, maka terakhir kita diajarkan doa Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Allahumma inna nas'aluka hubbak wa hubba man yuhibbuk
wa hubbal amal ladzi yuqarribuna ila hubbik. Ya Allah, anugerahkan kepadaku cinta padamu dan cinta pada orang-orang yang mencintaimu dan cinta kepada amal-amal yang mendatangkan cinta kami kepadamu. Bapak sekalian, saya kira ini yang bisa kita sampaikan. Kembali ke tema kita, ya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam adalah idola umat, dan kita umat Islam adalah orang yang paling wajib mengenal, memahami, meyakini, menteladani Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Demikian yang bisa kita sampaikan, mudah-mudahan bermanfaat. Dan marilah kita akhiri dengan permohonan pada Allah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma salli wa sallim wa barik ala Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in walhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma ighfir lana dhunubana wa kaffir 'anna sayyi'atina wa tawaffana ma'al abrar. Allahumma ij'al jam'ana jam'an marhuma wa tafarruqana min ba'dihi tafarruqan ma'suma. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'a wa rizqan thayyiba wa 'amalan mutaqabbala wa du'aan mustajaba. Allahumma inna nas'aluka hubbak wa hubba man yuhibbuk wa hubbal 'amal ladzi yuqarribuna ila hubbik. Allahumma rzuqna hubba Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam aqidatan wa syari'atan wa akhlaqan ya rabbal alamin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa baraka wa sallam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa natubu ilaik. Mohon maaf wa'alaikum minkum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.